Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Fatul Hakim dengan NIM 12480101944. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap salah satu layanan publik berbasis digital yang berjudul Analisis Layanan Publik Digital Aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional. Nah, saya akan membahas salah satu layanan publik digital yang pernah saya gunakan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional. Jadi, aplikasi ini merupakan layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Samsat karena sebagian proses pelayanan sudah bisa dilakukan melalui smartphone. Perlu diketahui bahwa layanan dalam aplikasi Signal hanya berlaku untuk perpanjangan STNK tahunan atau pengesahan STNK saja, bukan untuk perpanjangan STNK 5 tahunan yang biasanya disertai dengan penggantian plat nomor kendaraan. Untuk perpanjangan 5 tahunan, masyarakat tetap harus datang langsung ke kantor Samsat. Nah, mungkin itu tadi pengenalan awal mengenai aplikasi Signal. Sebelum saya akan membahas lebih lanjut mengenai analisis saya, eh, pertama pertama saya akan menjelaskan kategori ekosistem. Tapi sebelum itu, saya mau memberitahu bahwa nanti saya juga akan memberitahu cara untuk gimana sih untuk bayar pajak kendaraan bermotor lewat aplikasi Signal itu, dan nanti ada di akhir video. Jadi langsung saja kita masuk untuk penjelasan analisis yang pertama, yaitu kategori ekosistem. Jika dilihat dari kategori ekosistemnya, aplikasi Signal termasuk dalam model G2C yang kepanjangannya Government to Citizen. Artinya, layanan ini diberikan langsung oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai warga negara. Melalui aplikasi Signal, masyarakat dapat melakukan berbagai layanan seperti mengecek data kendaraan, melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan, serta mendapatkan pengesahan STNK secara digital. Dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat mengakses pelayanan pemerintah dengan lebih mudah dan praktis. Yang kedua, dampak nyata. Dari segi dampak nyata, aplikasi Signal memberikan beberapa manfaat yang cukup dirasakan oleh masyarakat. Pertama, aplikasi ini memberikan kemudahan dalam membayar pajak kendaraan karena prosesnya dapat dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor Samsat. Yang kedua, layanan ini menghemat waktu dan tenaga. Jika sebelumnya masyarakat harus datang langsung dan mengantre di kantor Samsat, sekarang proses pembayaran dapat dilakukan dari rumah melalui aplikasi. Ketiga, aplikasi ini juga membantu meningkatkan efisiensi pelayanan publik karena sebagian pelayanan sudah dialihkan ke sistem digital, sehingga dapat mengurangi antrean dan kepadatan di kantor Samsat. Yang ketiga, opini kritis. Menurut pendapat saya, aplikasi Signal saat ini masih berada pada tahap e-government, yaitu digitalisasi layanan administrasi pemerintah. Hal ini karena layanan yang tersedia pada aplikasi tersebut masih berfokus pada pemindahan proses pelayanan dari sistem manual ke sistem digital, seperti proses pendaftaran, pengecekan data kendaraan, dan pembayaran pajak secara online. Meskipun demikian, aplikasi ini tetap menjadi langkah yang baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jika ke depan layanan ini dapat terintegrasi dengan sistem pemerintahan lainnya, serta memberikan ruang interaksi yang lebih luas bagi masyarakat, maka aplikasi ini berpotensi berkembang menuju tahap digital governance. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan gambar
cara bayar pajak melalui aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional ini ya. Nah, tadi sudah saya tampilkan bagaimana cara bayar pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Signal ini yang berupa gambar tadi ya. Jadi secara keseluruhan aplikasi Signal merupakan salah satu bentuk inovasi layanan publik digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah, khususnya dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Layanan ini memberikan manfaat berupa kemudahan, efisiensi waktu, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, layanan dalam aplikasi ini masih memiliki batasan karena hanya dapat digunakan untuk perpanjangan STNK tahunan atau pengesahan saja. Sedangkan perpanjangan STNK 5 tahunan tetap harus dilakukan secara langsung di kantor Samsat. Oleh karena itu, meskipun sudah memanfaatkan teknologi digital, aplikasi Signal saat ini masih berada pada tahap e-government karena lebih menekankan pada digitalisasi proses administrasi pelayanan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai analisis saya terhadap salah satu layanan publik yaitu aplikasi Signal. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau eh, saya salah dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.